selanjutnya, kali ini kita kembali untuk belajar sifat fisis senyawa hidrokarbon. Contoh sifat fisis yang pernah kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari adalah titik didih dan titik lebur. Yang dimaksud titik didih adalah temperatur transisi di mana senyawa mengalami perubahan fase dari cairan menjadi gas. Sedangkan untuk titik lebur merupakan temperatur transisi di mana senyawa mengalami perubahan fase dari padatan menjadi cairan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari di sini adalah titik didih air, yaitu misalnya 100 derajat Celcius. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang titik didih air. Jadi kita belum masuk ke senyawa hidrokarbon. Nah, di sini misalnya bisa kalian perhatikan, di sini ada rentang suhu, misalnya dari min 2 derajat Celcius sampai 101 derajat Celcius. Untuk suhu min 2 sampai 0, di sini wujud airnya adalah padat. Sedangkan untuk 0 sampai 100 derajat Celcius adalah wujudnya cair. Untuk suhu sampai 101 di sini adalah gas. Proses menjadi cair dari fase padat adalah proses membeku, yaitu pada titik 0 derajat Celcius. Sedangkan dari cair menjadi gas, di situ perubahannya pada saat 100 derajat Celcius, itu kita biasa katakan adalah mendidih. Nah, pada proses ini, sini membutuhkan suatu panas atau kalor. Di sini saya gambarkan sebagai api. Jadi kalau kita panaskan dari padatan akan menjadi cairan, ketika kita terus memanaskan akan menjadi gas. Nah, di sini bisa saya gambarkan seperti gambar di sini. Di sini misalnya ada molekul-molekul air H2O. Antar molekul air di sini terdapat suatu gaya antar molekulnya yang kita sebut juga dengan ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen antar molekul di sini ini menyebabkan molekul air di sini memiliki ikatan atau kerapatan. Untuk yang padat kita ketahui bahwa kerapatan nonpolar seperti CCl4 atau sedikit polar seperti diethil ether atau benzena. Nah, kemudian alkana itu juga lebih ringan dari air. Untuk alkena dan alkuna di sini memiliki sifat yang hampir sama. Pada suhu kamar, alkena dengan suhu rendah berupa gas. Jadi untuk alkena dengan C yang jumlahnya sedikit, wujudnya itu gas. Sedangkan untuk suhu sedang berupa cair dan yang suhu tinggi, jadi yang jumlah atom C-nya semakin banyak itu akan berupa zat padat. Kemudian titik didih alkena mirip dengan alkana. Ada penjelasan bahwa semakin bertambah jumlah atom C, maka harga Mr akan semakin besar, maka titik didihnya semakin tinggi. Nah, setelah ini kita akan fokus pada penjelasan ini. Kemudian selain itu, alkena mudah larut dalam pelarut organik, tetapi sukar larut dalam air. Nah, kemudian di sini kita akan fokus mempelajari tentang dua sifat saja, yaitu titik didih dan titik lebur dari alkana, alkena maupun alkuna.
pada prinsipnya kita tidak perlu menghafalkan titik didih alkana. Untuk metana misalnya itu berapa derajat Celcius, titik leburnya berapa dan sebagainya, itu kita tidak perlu menghafalkan angka-angkanya. Tetapi di sini yang perlu kita pahami adalah konsepnya. Apakah suatu pentana itu lebih tinggi atau lebih rendah titik didihnya dari suatu metana, misalnya seperti itu. Jadi yang menjadi patokan kita adalah lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, konsepnya di sini, jika atom C semakin banyak, maka Mr akan semakin besar, sehingga titik didih dan titik lelehnya akan semakin tinggi. Nah, di sini contohnya adalah suatu alkana. Untuk metana CH4, C-nya di sini hanya 1, sehingga titik didihnya akan lebih kecil atau lebih rendah daripada C5H12. Sedangkan mereka ini juga akan lebih rendah daripada C10H22 karena C10 memiliki jumlah atom C yang paling banyak di antara lainnya. Nah, jadi pada prinsipnya sekarang saya akan menjelaskan tentang titik didih dengan menggunakan analogi. Nah, di sini misalnya ada molekul C2H6. Di sini saya gambarkan karena ada 2C maka ada 2 orang. Nah, di dalam suatu C2H6 atau etana, di sini tidak hanya ada satu molekul, melainkan ada beberapa molekul. Di sini saya menggambarkan ada 2 molekul sama, yaitu satu molekul C2H6 yang saya gambarkan dengan 2 orang. Nah, antara molekul satu dengan yang lain ini mereka ada gaya antar molekulnya. Di sini saya gambarkan seperti panah ke bawah dan ke atas seperti ini. Nah, itu untuk C2H6. Kemudian ada lagi yaitu senyawa yang lain, yaitu pentana C5H12. Satu molekul pentana di sini saya gambarkan dengan 5 orang karena jumlah C-nya ada 5. Kemudian begitu juga gambar yang bawah ini adalah molekul C5H12 yang lain. Nah, di sini kita akan membandingkan titik didih antar molekul C2H6 dan C5H12. Nah, di sini ada sebuah kalor. Kalor ini ingat bertugas memutuskan gaya antar molekulnya agar mereka semakin renggang atau berjauhan antar molekulnya. Jadi kalor di sini akan bermaksud untuk menjauhkan antar molekul yang atas dan yang bawah. Nah, untuk C2H6 di sini saya misalkan kalornya saya beri kalor sehingga suhunya menjadi 10 derajat Celcius. Nah, untuk suhu 10 derajat Celcius di sini ternyata sudah bisa memutuskan gaya antar molekul C2H6 di sini. Nah, sedangkan untuk C5H12 ternyata pada suhu 10 derajat Celcius ini belum semuanya terputus 5 ini. Kenapa? Karena semakin banyak C-nya maka butuh kalor yang lebih banyak. Jadi misalnya untuk kalor 10 untuk suhu 10 derajat Celcius ternyata yang putus baru 2 atom C antar molekulnya. Sedangkan untuk memutuskan kelima-lima molekul ini kelima atom C di sini antar molekulnya, maka membutuhkan kalor yang lebih banyak di sini. Saya gambarkan kalornya lebih banyak. Ternyata mereka bisa putus gaya antar molekulnya ketika suhunya 37 derajat Celcius. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa semakin banyak atom C maka membutuhkan kalor yang lebih banyak atau lebih besar seperti itu. Kemudian konsep yang kedua di sini adalah titik didih dan titik lebur untuk senyawa yang rantainya lurus atau bercabang. Nah, bagaimana prinsipnya? Untuk senyawa dengan jumlah atom C-nya sama, kita bisa membandingkan antara struktur lurus dan bercabang. Ternyata yang struktur lurus memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi daripada yang bercabang. Nah, di sini saya misalkan untuk suatu pentana dengan rumus C5H12. Di
di sini jumlah atom C-nya sama-sama C5H12. Nah, saya buat di sini gambar struktur untuk normal pentana. Jadi hanya strukturnya lurus seperti ini. C-nya adalah jumlahnya 5, hanya 12. Begitu juga dengan senyawa yang di sebelah kanan. Ini juga sama-sama C-nya jumlahnya 5, hanya 12. Tapi saya buat strukturnya bercabang, ada cabang di bawah sini. Atau kita sebut juga dengan namanya 2-metil butana. Nah, ternyata titik didih N-pentana, normal pentana di sini atau yang strukturnya lurus akan lebih besar daripada yang bercabang. Prinsipnya seperti itu. Senyawa dengan struktur lurus mempunyai titik didih dan titik leleh yang lebih tinggi daripada senyawa dengan struktur bercabang. Nah, apa alasannya? Saya juga akan menjelaskan menggunakan analogi seperti tadi. Nah, di sini untuk C5H12 saya gambarkan ada 5 orang yang berdekatan lagi dan mereka memiliki gaya antar molekul yang lain di sini. Kemudian untuk yang bercabang di sini saya gambarkan untuk rantai utamanya ada 4 yang berjajar, kemudian ada 1 di bawah di sini sebagai cabang. Begitu juga molekul yang bercabang yang satunya di sini. Ada 1 yang menjadi cabang. Nah, ternyata untuk yang berjajar lurus seperti ini, kalorinya membutuhkan jumlah yang lebih banyak atau suhunya lebih tinggi daripada yang memiliki cabang. Kenapa? Karena di sini untuk C yang memiliki cabang, di sini saya misalkan orang yang memiliki rambut orange, di sini keadaannya seperti terisolasi. Jadi dia tidak memiliki gaya antar molekul dengan yang satunya. Nah, begitu juga dengan yang bawah. Orang dengan rambut orange di sini ini juga terisolasi. Jadi mereka tidak bisa berinteraksi satu dengan yang lain karena terhalang oleh cabang di sini. Nah, karena untuk atom C yang kedua di sini atau orang dengan rambut orange di sini tidak memiliki gaya antar molekul atau gaya antar molekulnya itu sangat kecil, maka tugas kalor hanya sedikit. Dia hanya bertugas untuk memutuskan gaya antar molekul untuk C yang pertama, ketiga, dan keempat seperti itu. Jadi tugasnya lebih ringan. Itulah sebabnya kenapa senyawa hidrokarbon dengan rantai lurus akan memiliki titik didih dan titik lebur yang lebih tinggi daripada senyawa yang bercabang seperti itu. Kemudian untuk memperdalam pemahaman kalian, silahkan kerjakan 2 soal ini. 2 soal ini berkaitan tentang titik didih senyawa hidrokarbon. Bisa kalian cermati. Oke, demikian penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar, dan untuk menjawab 2 soal tadi bisa juga kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.